Pelni Labuan Bajo siapkan kapal untuk Nataru. Dan topik ini pendengar, kita akan bahas bersama narasumber ya. Ada Pak Beni Marganda Sinaga, Kepala Pelni Labuan Bajo. Dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, Pelni Labuan Bajo pendengar mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan kelancaran transportasi laut ya, khususnya bagi para penumpang yang akan bepergian ke berbagai destinasi. Untuk itu, kami berkesempatan berbincang langsung ya dengan Kepala Pelni Labuan Bajo, ada Pak Beni, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana persiapan yang dilakukan dalam menghadapi lonjakan penumpang selama periode Nataru. Pak Beni, selamat pagi. Selamat pagi RRI Labuan Bajo, selamat pagi pendengar RRI. Selamat pagi, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Semoga semuanya kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Iya, ya walaupun pagi hari ini Labuan Bajo lagi hujan ya Pak? Iya, benar sekali. Iya. Mulai dari jam 3 pagi tadi saya dengar sudah mulai hujan ya Ibu ya. Tapi kita harus tetap semangat begitu ya Pak? Benar Ibu, benar. Oke, dan pendengar pagi hari ini ya, semoga Anda juga tetap menjalankan aktivitas dengan baik tentunya. Pak Beni, sebentar lagi Natal begitu dan juga Tahun Baru. Boleh diceritakan Pak bagaimana persiapan Pelni Labuan Bajo begitu dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru di tahun ini? Baik, terima kasih RRI Labuan Bajo, para pendengar sekalian yang ada di Labuan Bajo dan sekitarnya. Kami dapat menginformasikan bahwa pada tahun 2024-2025, Pelni Labuan Bajo beserta manajemen PT Pelni telah mempersiapkan pelayanan yang terbaik dengan semangat ataupun spirit 3S, yaitu safety, service, dan security untuk bisa menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 untuk kenyamanan penumpang di atas kapal. Demikian Ibu. Oke, baik. Pak Beni, memangnya seberapa besar begitu lonjakan penumpang yang biasanya terjadi selama periode Nataru di Labuan Bajo? Tahun-tahun sebelumnya seperti apa Pak? Iya Ibu, dapat kami informasikan Bu, bahwa data kami pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa untuk Labuan Bajo akan ada peningkatan penumpang turun di tanggal 20-an ke atas Desember ya. Dan kemudian penumpang yang akan meninggalkan Labuan Bajo pada awal Januari. Dan prediksi kami di Nataru 2024-2025 menunjukkan data itu sebenarnya masih relevan Ibu. Ini terbukti dari penumpang turun yang datang pada tanggal 14 Desember 2024 dengan menggunakan kapal Pelni KM Binaya. Sudah ada peningkatan penumpang sekitar 850 orang yang turun di Labuan Bajo. Dan ini kami memantau bahwa di hari-hari berikutnya juga sudah akan ada lonjakan penumpang turun di Labuan Bajo. Akan lebih banyak lagi begitu ya Pak? Akan lebih banyak lagi Bu, benar. Oke, lalu jumlah kapal yang akan dioperasikan selama periode Nataru, Pak Beni, berapa begitu? Apakah ada tambahan armada juga misalnya di bagian Kampung Ujung Labuan Bajo begitu? Apakah di situ lebih luas lagi keterbukaannya begitu Pak Beni? Iya Ibu, prinsipnya Ibu kami melalui manajemen dan Kementerian Perhubungan akan memaksimalkan 4 kapal yang selama ini telah beroperasi di Labuan Bajo. Namun kami dapat pastikan pelayanan kami akan lebih baik dan sudah kami persiapkan dengan sangat baik. Maka dari itu tadi Bu kami sampaikan
bahwa kami memiliki semangat 3S, yaitu safety, service, dan security. Karena kami membenahi bagian safety, service, dan security ini untuk meningkatkan layanan kami di Nataru 2024-2025 ini. Seperti itu, Ibu. Oh begitu, oke. Pelni memastikan kenyamanan dan keselamatan penumpang selama periode Nataru agar berjalan dengan lancar, begitu bagaimana Pak Beni? Terutama mengingat potensi cuaca buruk di musim hujan ini ya Pak Beni, akhir tahun. Iya Ibu, jadi sebenarnya Pelni selama ini sudah sangat baik berkoordinasi dengan para stakeholder dan tentunya dengan instansi terkait yang berhubungan dengan informasi cuaca, Ibu. Jadi dapat kami sampaikan bahwa kami beroperasi dengan tetap mempertimbangkan cuaca, tetapi kami bisa tekankan bahwa tidak perlu khawatir karena PT Pelni Persero sudah menambahkan alat-alat keselamatan yang selama ini sudah tersedia di kapal. Alat keselamatan yang baru saja kami tambahkan itu adalah Marine Evacuation System, Ibu. Marine Evacuation System ini adalah menambah sederetan alat keselamatan lainnya yang selama ini sudah tersedia di atas kapal, seperti hal jaket pelampung, sekoci, dan perahu karet. Dan ini sangat baik, Ibu, karena apa? Karena kita bisa melihat keberfungsiannya nanti pada saat misalkan ada hal-hal emergensi, alat ini bisa digunakan dengan maksimal. Demikian. Jadi kalau masalah cuaca buruk, saya rasa kita berkaca juga ya Ibu ya pada saat Lewotobi kemarin, bahwa masyarakat ataupun pendatang wisatawan yang datang ke Pelni Labuan ke Labuan Bajo itu mengharapkan salah satunya armada yang bisa mengangkut mereka untuk bepergian adalah dengan menggunakan kapal Pelni, di mana saat itu memang fasilitas angkutan lainnya tidak bisa beroperasi, Ibu. Seperti itu. Jadi saya rasa kapal Pelni dalam kategori untuk keamanan kita sangat yakin, mudah-mudahan juga semuanya bisa berjalan dengan baik. Persiapan berkaitan dengan keamanannya memang sudah semaksimal itu begitu ya Pak Beni. Iya betul Ibu, betul. Jadi memang harapan kita semua adalah semoga saja berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya begitu ya Pak. Oke. Amin Ibu. Selanjutnya berkaitan dengan tarif ini Pak Beni, apakah ada perubahan tarif selama periode Nataru begitu? Iya, inilah keunggulan dari Pelni, Ibu, bahwa Pelni tidak pernah menaikkan tarif pada masa-masa peak season atau Nataru. Jadi kita harganya tetap harga yang sangat-sangat terjangkau. Hal ini untuk membantu masyarakat bisa asik dalam berlibur, Ibu. Artinya tidak perlu mengkhawatirkan akan ada kenaikan harga di bulan Desember. Kan biasa seperti itu, Bu. Tapi kita tidak. Kita tetap memberikan tarif harga yang sangat terjangkau, yang selama ini sudah berlaku, dan kami tidak pernah menaikkan harga kecuali itu atas persetujuan dari kementerian. Karena berbicara berkaitan dengan tarif ini memang agak sensitif begitu ya Pak, karena banyak sekali opini yang beredar di luar bahwa kalau misalnya menjelang Nataru pasti saja tarifnya naik, dan semoga informasi dari Pak Beni tadi tersampaikan begitu di masyarakat ya Pak. Iya, iya Bu. Iya, sahabat RRI memang harus kita sampaikan informasi yang jelas Ibu ya. Dan kami dari PT Pelni sendiri memang menyampaikan bahwa tidak ada kenaikan tarif atau perubahan tarif pada saat Nataru, sehingga masyarakat dapat bepergian ya untuk melaksanakan Natal Tahun Baru atau liburan Natal Tahun Baru 2024-2025. Demikian Ibu. Oke, jadi jangan sampai karena kenaikan tarif libur Natarunya tidak jadi begitu ya Pak? Iya betul Ibu, betul. Oke. Betul sekali. Sistem pemesanan tiketnya seperti apa Pak Beni saat ini? Apakah Pelni menyediakan opsi online juga untuk mempermudah masyarakat?
Iya, Sobat RRI Labuan Bajo, kami sebenarnya sudah selama ini mendorong masyarakat ataupun warga yang ingin menggunakan jasa PT PLD untuk melakukan pemesanan tiket melalui saluran resmi penjualan tiket kami. Saluran resmi penjualan tiket kami ini ada beragam, Ibu, baik melalui online maupun melalui offline. Yang kami maksud dengan online adalah calon pengguna jasa bisa memesan tiket melalui website resmi www.pelni.co.id, bisa juga melalui Pelni Kontak Center 162, bisa melalui aplikasi Pelni Mobile, melalui aplikasi Livin Mandiri, Alfamart, dan banyak channel resmi lainnya. Dan kalau memang Bapak Ibu memang pengguna jasa ingin datang ke loket cabang Pelni, bisa di Jalan Transflores Pasar Baru Manggarai Barat, Ibu. Begitu. Baik. Jadi kami sudah melakukan perluasan opsi ya Ibu ya untuk pemesanan melalui online juga. Semoga nanti calon pengguna jasa bisa mengikuti ataupun memesan tiket kami melalui online sehingga tidak sulit untuk memesannya, begitu. Oke, baik. Lalu ada tidak Pak tantangan utama yang biasanya dihadapi Pelni begitu Labuan Bajo selama libur Nataru? Ya, terus terang Ibu, kalau kami dari Pelni melihat tantangan itu sebagai suatu peluang, begitu. Jadi seperti halnya kita tidak mengharapkan terjadi kasus Lewotobi yang kemarin, tapi itu menurut kami sebagai suatu tantangan atau challenge yang pada akhirnya kami harus membuka ruang, membuka diri bahwa kami harus bisa menyediakan opsi pelayanan kepada calon pengguna jasa ketika terjadi sesuatu tantangan utama seperti halnya cuaca, seperti itu. Jadi kami merasa bahwa tantangan yang ada di depan mata kami itu bisa menjadi peluang bagi kami. Selain kami menyampaikan atau mensosialisasikan kepada seluruh calon pengguna jasa bahwa Pelni atau keberadaan Pelni Labuan Bajo siap untuk melayani masyarakat pada saat Nataru 2024-2025. Begitu. Siap. Yang terakhir Pak Beni, pesan Anda untuk masyarakat yang akan menggunakan jasa Pelni selama libur Nataru tahun ini, Pak Beni. Iya, Sobat RRI Labuan Bajo, kami menghimbau ketika ingin menggunakan kapal Pelni agar bisa memesan tiket jauh-jauh hari sebelum melakukan keberangkatan agar tidak kehabisan tiket, dan hal ini juga bisa dilakukan melalui pemesanan online. Baik Bapak Ibu atau calon pengguna jasa pada saat berada di Labuan Bajo ataupun di wilayah lainnya atau di Nusa Tenggara Timur. Jadi sangat mudah untuk memesan tiket Pelni di hari-hari ini. Jangan telat, dan kemudian ketika sudah melakukan pemesanan tiket melalui saluran resmi PT Pelni, mohon hadir ke Pelabuhan Marina Waterfront maksimal 3 jam sebelum kapal tiba dengan membawa tiket dan identitas diri. Dan satu lagi Ibu, ini himbauan kami kepada penumpang untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang di atas kapal. Mohon sekali agar calon penumpang membawa barang-barang over bagasi maksimal 40 kg sehingga nanti bisa disimpan di area-area yang dekat dengan penumpang, sehingga bisa memberikan kenyamanan kepada penumpang lain atau tidak mengganggu arus jalannya penumpang lain. Seperti itu Ibu kira-kira. Terima kasih Pak Beni untuk informasi yang sangat penting ini di pagi hari ini ya Pak Beni. Semoga persiapan yang dilakukan oleh Pelni Labuan Bajo dapat memberikan kenyamanan begitu dan kelancaran bagi para penumpang selama periode Nataru. Kami berharap semua berjalan lancar ya Pak Beni dan juga aman tentunya.
Ya, terima kasih sekali RRI Labuan Bajo, terima kasih Sobat RRI semuanya. Semoga Nataru 2024-2025 ini dapat berjalan dengan baik. Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Pak. Selamat pagi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang